Kasih konsep di Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat ke-5. Apa yang paling diharapkan dalam hidup? Antum apa yang paling diharapkan dalam hidup? Wah, surga. Baik. Surga itu nanti di akhirat ya. Baik. Di dunia apa yang paling diharapkan? Baik, Masya Allah. Saking banyak yang diharapkan bingung tuh, nggak ada yang keluar ya. Baik. Hidayah. Hidayah itu kemudahan ya. Hidayah itu kemudahan dalam beraktivitas. Yang kedua kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kesuksesan. Kebahagiaan kesuksesan disebut dengan falah. Orangnya disebut dengan muflih. Perhatikan, Quran surah Al-Baqarah kedua ayat ke-5 dulu, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu maksudnya ada di antara manusia ya. Ada hudan min rabbihim. Ada hudan, ada hudan, itu beda. Kalau hudan saja itu petunjuk, kemudahan. Tapi kalau ala hudan artinya petunjuk itu melekat dalam setiap aktivitas yang dijalani, nempel ya. Makanya ada bahasa ala itu melekat di atas ya. Misal ini ya, al-qalam alal maktab ya, spidol ini di atas meja. Kalau pakai ala nempel begini. Kalau ada jarak namanya fauqa, al-qalam fauqal maktab ya, spidol ini di atas meja tapi ada jarak begini. Tapi kalau sudah ala nempel. Ketika Allah mengatakan, berfirman di Al-Baqarah ayat ke-5 itu, ulaika ala hudan min rabbihim, bukan fauqa hudan. Ya. Ya. Kalau fauqa artinya nggak melekat tuh, tapi kalau ala melekat. Jadi ada orang yang setiap aktivitasnya diberi petunjuk oleh Allah. Masya Allah. Mau makan, cari makan ditunjukkan oleh Allah. Ini haram. Dibuat keadaan, dibikin macet, dibikin ketinggalan supaya nggak ngejar ke situ. Dibelokkan ke tempat yang lainnya. Bahasa manusianya nggak dapet tuh. Tidak. Tapi bahasa iman yang mengatakan Allah tidak menginginkan yang itu. Pindah kamu, cari yang lain. Masya Allah. Cari pekerjaan, ada maksiatnya dialihkan di situ. Bahasa manusianya nggak diterima. Masya Allah. Lamaran sini, lamaran situ. Masya Allah, saya tidak rela dengan itu. Palingkan. Dibuat berbeda oleh Allah. Ya. Di setiap semuanya Pak. Semuanya. Di semua aktivitasnya. Langkahnya diatur. Orang pandangannya semua dilihat. Dia tidak. Pandangannya zikir. Lisannya zikir. Kan? Jalannya zikir. Masya Allah. Keluar rumah, beda langkahnya dengan masuk rumah. Menggunakan sepatunya beda dengan melepas sepatunya. Lain. Ada petunjuk dia. Masya Allah. Dan hidupnya bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Bahagia. Tenang. Kadang-kadang dalam beberapa situasi, ketenangan itu lebih penting daripada materi yang dipegang. Coba saya tanya ya. Baik. Jangan maksa milihnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi teman-teman sekalian, kebahagiaan itu penting, ketenangan itu penting. Nah, ada orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah plus tenang, bahagia. Siapa mereka? Karena ulaika, kalimat ulaika itu selalu terkait dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan ayat 2 sampai 4-nya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata mereka itu muttaqin. Siapa muttaqin ini? Lihat kalimatnya. Masya Allah. Lihat, belum minta sudah Allah tunjukkan. Biasanya kan Bapak Ibu minta ya, ya Allah, mohon berikan kemudahan pada anak saya, berikan kemudahan pada pekerjaan saya, berikan kemudahan pada rumah tangga saya. Kalau ala hudan tuh nggak minta sudah turun kemudahannya. Siapa mereka itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak disebutkan seorang beriman. Syarat iman pertama kali apa? Baik, seseorang dikatakan beriman, syarat pertamanya, rukun iman itu apa? Rukun iman syarat pertamanya? Beriman pada siapa? Allah. Ketika Anda beriman kepada Allah, kalimat apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalimat iman, maaf, perhatikan kalimatnya, disebutkan dalam Quran, kemudian ditafsirkan di ayat lain dan di hadis-hadis kalimat ini menunjukkan kepada Allah. Lihat sekarang, ketika disebutkan nama Allah di sini dengan fungsi iman, setelah itu yang muncul kalimat ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.